Uang dan sepak bola bagaikan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Upah dan harga pasar pemain yang terus meningkat telah menghasilkan beberapa angka yang tak masuk akal dalam hal gaji pemain. Namun tak semua pemain menampilkan permainan yang sesuai dengan gaji mereka. Berikut nama pemain bapuk yang justru dibayar mahal oleh klub. Yang pertama ada Kapten Manchester United Harry Maguire. Selama berseragam United, ia menampilkan performa yang angin-anginan. Maguire terkadang tampil cemerlang. Namun dalam hitungan menit, ia dapat melakukan blunder di saat-saat penting. Itulah yang menjadi sumber kesengsaraan bagi para fans. Apalagi musim ini rasanya hampir setiap minggu ada saja video viral yang menampilkan kekonyolan bek 29 tahun ini. Dengan gaji Maguire yang mencapai 190.000 pounds per minggu, United harus pikir-pikir lagi musim depan, menurunkan gajinya atau memaksa Maguire untuk tampil lebih konsisten lagi. The Blues rela merogoh kocek hingga 113 juta euro untuk memulangkan Romelu Lukaku dari Inter Milan. Lukaku datang dengan ekspektasi tinggi lantaran performanya yang luar biasa bersama Inter. Namun alih-alih menjadi jawaban dari tumpulnya lini depan Chelsea, Lukaku justru tak menampilkan performa seperti di Italia. Di bawah asuhan Tuchel, ia sering dicadangkan. Bahkan ia hanya mencetak 8 gol dari 26 pertandingan liga. Sontak hal ini membuat manajemen The Blues kecewa lantaran mereka harus membayar gaji Lukaku yang mencapai 350.000 pounds per minggu. Entah apa yang ada di pikiran Chelsea ketika mereka berniat mendatangkan kembali Lukaku, pemain yang sudah mereka buang. Membeli Lukaku ini sama saja melakukan investasi bodong. Manchester United sempat menjadikan Alexis Sanchez sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris. Namun performanya tak sebanding dengan gajinya. Setelah dirasa tak berkontribusi banyak, Sanchez dipinjamkan ke Inter Milan pada tahun 2019 dan dipermanenkan dengan status bebas transfer pada musim berikutnya. Sama seperti di MU, performa Sanchez tak kunjung membaik. Cedera telah menghambat performanya di lapangan. Tentu gaji sebesar 172.000 euro per minggu tak sebanding dengan kontribusi Sanchez. Meski dalam 2 tahun terakhir Inter Milan berhasil kembali mendominasi liga, Sanchez tak berkontribusi banyak dalam prosesnya. Musim ini saja ia hanya mencetak 5 gol dari 27 pertandingan yang ia mainkan. Kembali ke Liga Inggris, ada bintang Manchester United Paul Pogba. Pemain internasional Prancis ini memang luar biasa bersama negaranya. Meraih gelar Piala Dunia dan memenangkan trofi UEFA Nation League pada akhir tahun lalu. Namun reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia luntur ketika ia kembali berseragam MU. Bahkan banyak tuduhan yang berkata bahwa penurunan performanya di MU lantaran ia juga sudah tak memiliki komitmen yang kuat terhadap klub. Entah benar atau tidak, perbedaan performa Pogba di Prancis dan Manchester United perlu dipertanyakan. Dengan gaji 290.000 pounds per minggu dan apa yang telah ia berikan kepada United, itu tampak tak sebanding. Pemain United lainnya, Jadon Sancho mendapat gaji 350.000 pounds per minggu. Kayaknya MU demen banget ya ngasih gaji yang kelewat besar ke pemain-pemainnya. Padahal belum tentu juga mereka bisa bermain bagus sepanjang musim. Sancho memang menarik perhatian dunia ketika bermain di Borussia Dortmund. Namun ketika ia memutuskan untuk pulang ke Inggris, ia belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya.
Ia hanya mencatatkan 3 gol dan 3 assist di liga. Padahal satu musim penuh merupakan waktu yang lama untuk beradaptasi. Terlebih ia bermain di Premier League, liga yang serba cepat dan ketat. Bahkan Sancho berada di posisi ketiga dengan gaji paling tinggi di klub, di bawah Cristiano Ronaldo dan David De Gea yang kontribusinya tak usah diragukan lagi. Beralih ke klub London Utara, ada Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur. Pemain ini cukup spesial lantaran bisa menggoda Spurs yang biasanya ngirit untuk memecahkan rekor transfer dengan 60 juta euro. Ndombele kembali dipinjamkan ke klub lamanya Lyon lantaran performanya tak sesuai harapan. Bersama Lyon pun ia belum bisa menemukan performa terbaiknya. Ia hanya memainkan 11 pertandingan dengan 2 assist. Performanya yang gitu-gitu aja membuat Lyon tak berminat untuk mempermanenkannya. Tentu ini jadi situasi yang sulit bagi Ndombele, lantaran ia sudah tak diinginkan oleh Spurs. Terlebih dengan harus menanggung gaji sebesar 230.000 euro per minggu, ini jadi bisnis yang merugikan bagi Spurs. Selanjutnya, ada bintang Real Madrid, Gareth Bale. Menurut Capology, Bale merupakan pemain dengan gaji tertinggi di La Liga dengan besaran gaji sekitar 650.000 euro per minggu. Itu angka yang fantastis untuk pemain yang lebih sering duduk di bangku cadangan. Cedera yang terus menyerangnya jadi salah satu penyebab pemain Wales ini tak lagi dalam kondisi terbaiknya. Terlebih dengan kegemarannya bermain golf yang dirasa terlalu berlebihan, menimbulkan tanggapan bahwa komitmennya kepada Madrid telah menurun. Apalagi keuangan Madrid tak mau terus terkuras. Mereka harus putar otak untuk segera menyingkirkan Bale. Selain Bale, Madrid juga menyia-nyiakan uangnya untuk menggaji Eden Hazard yang duduk manis di bangku cadangan. Mantan punggawa Chelsea ini memiliki gaji sekitar 380.000 pounds per minggu. Wajar untuk mengatakan bahwa impian Hazard untuk pindah ke Real Madrid telah berubah menjadi mimpi buruk bagi pemain Belgia itu. Hazard datang ke Madrid dengan status salah satu pemain sayap terbaik di dunia saat itu. Namun cedera telah membuat penampilannya memburuk. Hazard hanya menghabiskan lebih banyak waktu di ruang operasi daripada di lapangan. Salah satu punggawa Madrid yang mendapat gaji terlalu tinggi lantaran tak sesuai dengan kontribusinya terhadap klub adalah Luka Jovic. Ia direkrut Madrid setelah menyelesaikan musim 2018-2019 yang luar biasa dari Eintracht Frankfurt. Namun pemain internasional Serbia itu justru tak tampil maksimal. Apalagi performa Benzema yang kembali gacor membuat Jovic semakin tersisih. Ia hanya masuk sebagai starting line up sebanyak 7 kali. Dengan gaji yang cukup tinggi itu tak sepadan dengan apa yang ia perbuat untuk Madrid. Ia menerima gaji 180.000 euro per minggu. Itu jauh lebih tinggi dari pahlawan Madrid di Champions League, Rodrigo, dengan 144.000 euro per minggu. Terakhir ada Aaron Ramsey. Menurut calciobidan.it, Ramsey sempat dinobatkan sebagai pemain paling gagal di Liga Italia tahun 2021. Mengalahkan striker Lazio, Vedat Muriqi, dan pemain Bianconeri lainnya, Arthur Melo. Tentu dengan besaran gaji hampir 200.000 euro per minggu dan hanya memainkan 5 laga musim ini, Ramsey dianggap cuma makan gaji buta di Juventus. Bahkan Allegri sempat berkata bahwa ia ingin cepat-cepat menyingkirkan pemain Wales tersebut dari Juve. Akhirnya pada Januari lalu, Ramsey dipinjamkan ke Rangers.